Ya, selamat pagi Bu. Izin Bu, ada Gunung. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Mana Bu, ada yang bisa dibantu? Ibu, saya menyampaikan terkait dengan rencana kerja pembinaan norma ketenaga kerjaan teknis untuk bulan Agustus. Mohon untuk dicek terlebih dahulu Bu. Ini bulan Agustus, Ya. terus kemudian penentuan perusahaannya seperti apa Bu? Penentuan perusahaannya saya mengecek dengan menelusuri dulu di wajib lapor ketenagakerjaan apakah perusahaan itu sebelumnya sudah pernah ada atau sudah pernah tercatat di wajib lapor ketenagakerjaan. Lalu juga saya melihat dari rencana kerja di tahun ini ternyata memang sudah ada Bu di wajib lapor ketenagakerjaan, cuma saya belum melihat update dari wajib lapor tersebut, sehingga saya memilih untuk perusahaan tersebut dijadikan target pembinaan di bulan Agustus. Apa yang ingin disampaikan pembinaan secara teknis? Pembinaan secara teknisnya pertama wajib lapor ketenagakerjaan karena memang belum pernah diupdate. Lalu hubungan kerja Bu, hubungan kerja karena kalau di data terakhir di wajib lapor itu ternyata lebih dari 100 orang juga, sehingga saya melihat dari update data itu seperti apa ya. Lalu juga saya melihat mengenai pengupahannya, karena itu wajib lapornya 4 tahun yang lalu terakhir itu saya juga ingin melihat mengenai pengupahannya, karena kan untuk pengupahan harus di MK yang dari sana. Jadi wajib lapor nanti ya, pembinaan secara teknisnya, kemudian hubungan kerja dan pengupahan. Baik Bu Nur, nanti kalau misalnya ini termasuk target untuk ini juga ya Bu ya? Betul, untuk IKI di bulan Agustus yang akan dilaporkan di bulan September. Baik, ini saya terima, nanti Bu Nur lanjutkan saja, nanti pembuatan jangan lupa kan ini sudah mau tanggal 25 ya Bu ya. Nanti dibuatkan secara ini biar nanti di tanda tangan oleh pimpinan ya, nanti diincar lagi ya. Dipastikan perusahaan ini, kemudian nanti diminta dibuat ke cyber itu ya. Habis ini saya akan masukkan ke cyber untuk di TTN. mantap. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tidak expect kalau hari ini ada ibu-ibu juga ya menemani saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Kamila, pegawai pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung, masuk dalam Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Hari ini bahagia sekali saya bisa hadir di sini menemani Bapak Ibu semua untuk kita belajar terkait dengan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk hari ini adalah norma keselamatan dan kesehatan kerja ya Bapak Ibu semua ya. Oke. Ini hari keberapa? Kelima ya. Baik. Nah, sebelum ke materi inti, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan materi terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Mengapa materi ini penting? Karena setiap tempat kerja, berapapun jumlah tenaga kerjanya, itu akan mengikat dengan yang namanya aturan ketenagakerjaan. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang sudah pernah bertemu dengan pengawas ketenagakerjaan sebelumnya? Belum? Padahal kita tetanggaan loh. Kantornya di Jalan RN Mata. Pas belokan, seberangnya Jalan Gajah Limantung. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena di tata cara pengawasan ketenagakerjaan ada yang namanya unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, ada pengawas ketenagakerjaan, dan ada tata cara pengawasan ketenagakerjaan.
Bu, selamat sore. Sore. Bu, Ya, tadi pagi kan saya sudah mengajukan untuk rencana kerja pembinaan teknis ketenagakerjaan. Nah, untuk sekarang saya mau mengajukan terkait dengan rencana kerja pengujian pertama, ya, untuk data objek pengujiannya saya sudah susun, Bu, seperti ini, ya. Enggak, boleh dilihat terlebih dahulu oleh Ibu. Ini pengujian tentang apa ya Bu Nur ya? Pengujiannya yang untuk yang pengujian ini saya ingin menguji terkait dengan upah, ya, pengupahan untuk temuan memang di situ juga, Bu, terkait dengan upah apakah sesuai dengan UMK atau tidak, seperti itu. Berarti kan sudah ada temuan Ya. dari rekan pengawas pertama kan? Kalau untuk ini bukan dari rekan pengawas pertama, Bu, jadi dari Pemeriksaan saya sendiri. untuk pemeriksaan sendiri. Pemeriksaan sendiri. Kemudian ternyata ada pengupahan yang memang tidak sesuai Betul, dengan kebutuhan. betul. Yang diujinya tentang apanya Bu? Komponen upahnya atau memang kekurangan upahnya? Untuk perusahaan ini, jadi komponen upahnya untuk tunjangan tunjangan tidak tetapnya itu lebih besar dibandingkan dengan tunjangan tetapnya. Kemudian Ya. itu, kemudian misalnya. Betul, jadi seperti itu. Lalu ada tenaga kerja bagian security, jam kerjanya itu melebihi dari ketentuan, sementara dihitungnya itu dia tidak mendapatkan upah. Oke, jadi ada dua berarti ya Betul. pengujiannya, baik itu upah dengan upah lemburnya. Oke. Nanti setelah dilakukan pengujian sudah dilakukan perhitungan kan ya Bu ya? Betul. Sudah dilakukan perhitungan, kemudian cara-cara sesuai dengan misalnya dari absensi, kemudian dari data upah sudah diterima sama Ibu ya, data-datanya sudah ada ya dokumentasinya. Karena kan penetapan itu riskan untuk kita ditunkan ya Bu ya, produk kita ini apanya sudah ada, berarti tinggal kemudian dan dilakukan penetapan gitu ya, penetapan nanti ini kan saya lihat sudah ada perhitungannya ya Bu ya, gitu kan, sudah ada pengujiannya, perhitungannya, kemudian analisisnya juga sudah ada. Nanti tinggal Ibu draft penetapannya sudah kan ya? Sudah, ini sudah ya, oke sudah ya. Nanti tinggal ini dititipkan kembali, kemudian dasar hukumnya ya, jangan lupa disesuaikan kembali dan nanti ditandatangan ke pimpinan, ke Bapak Kepala BPT. Baik itu ya sebenarnya. Nah, memang ini sudah saya lihat data-data sudah sesuai, penetapan juga sesuai, ada pengujiannya juga, laporan hasil pengujiannya juga saya lihat ada. Oke, ya, dilanjutkan saja ya. Terima kasih. Sama. Lalu Bu, ada lagi ya, juga terkait dengan untuk monitoring dari hasil pengujian ya Ibu ya, dan kalau misalnya dilihat dari perusahaannya sih memang dia itu adalah perusahaan mikro kecil ya, masuk ke mikro, jadi skala usahanya mikro, namun dari hasil pemeriksaan dan pengujiannya itu dia belum ada apa namanya itu, kesepakatan upahnya yang pertama. Lalu yang kedua ternyata memang ada yang terkait dengan jam kerja juga Bu, karena kalau dilihat dari jam kerjanya itu sebenarnya dalam satu hari itu cuma ada 5 jam ya, namun waktu istirahatnya itu bisa lebih dari 1 jam, sehingga kalau kita menghitung dari awal dia masuk kerja ya di hari itu sampai ke dia jam pulang itu tuh melebihi dari seperti itu kerjanya. Hasil pengujian yang mana ini kan tadi kan sudah disampaikan ya sebelumnya, pengujian yang baru berarti pengujian yang sebelumnya ya Bu ya, bulan kemarin mungkin ya Bu ya, Bulan kemarin baru dimonitoring bulan ini kan gitu.
atau awal bulan saya lupa. Ya, Akhir bulan kemarin, jadi perlu dimonitoring sekarang pelaksanaan dari hasil pengujian ibu. Betul. Kalau nanti disampaikan saja semuanya ke mana di laporan, nanti jangan lupa nanti di laporan hasil kerja itu dan nanti di laporan hasil monitoring itu di folderkan aja Bu ya, gitu disambungkan nanti kemana kita. Jadi ada hal-hal kegiatan pengawasan, di monitoring hasil kemudian ukur tentang tadi upah ya Bu, upah kemudian waktu kerja. Baik Bu, terima kasih ya atas paksanya. Ada yang lain lagi yang bisa disampaikan? Satu lagi sepertinya Bu ya, ya sekalian ya Bu ya. Soalnya udah sore ya Bu ya. Iya, sudah sore ya. Terkait dengan pembinaan teknis Bu, Ya. teknis lanjutan ya Bu ya, untuk bulan Februari saya tuh masih ragu ketika akan menentukan perusahaan mana saja terkait dengan rencana kerja ini, karena sebentar lagi kan kita akan ada suatu event ya Bu ya. Agustus itu adalah ada kegiatan Agustusan. Nah, untuk membuat rencana kerja pengujian ini tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan rencana kerja di UPTD. Nah, barangkali nanti setelah ini saya ingin juga mengetahui jadwal dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Nah, nanti juga akan saya masukkan mengenai jadwal pengujiannya. Biasanya kan pengujian atau pembinaan teknis lanjutan. pembinaan tes lanjutan untuk rencana kerjanya, karena kan itu sudah harus muncul tanggal Bu. Ya. Jadi kita juga harus melihat apakah di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan itu akan banyak event-event untuk bulan Agustus seperti itu. Barangkali ada saran. Iya. Ini kan sebelum mau tanggal 25 ya Bu Nur ya, gitu. Ini udah mepet sekali gitu ya. Saya sarankan sih seperti kalau pembinaan teknis lanjutan kadang-kadang kan itu menyangkut ada kompleksitas daripada suatu perusahaannya gitu. Lebih baik kalau misalnya melihat dari RKU itu kan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang bisa dikategorikan yang mikro kecil gitu ya, itu memang rawan, tetapi lebih baik kalau teknis lanjutan itu mengambil yang memang sudah ada, misalnya pernah terjadi gejolak nih gitu ya, pernah terjadi kasus tapi sudah terselesaikan. Nah, itulah dilakukan pembinaan teknis lanjutan biar tidak ada konflik nantinya gitu ya, ada konflik lagi gitu, pengaduan lagi ke kita ya, Ya, gitu. betul. Nanti pembinaan yang satunya yang memang sesuai dengan RKU tetap masuk, nanti pembinaan teknis lanjutannya disatukan saja Bu rencana kerjanya ya, tetapi nanti di keterangannya ada pembinaan teknis dan teknis lanjutan. Teknis lanjutannya berarti bukan perusahaan yang mengambil dari RKU, boleh kan kalau Ya, pilihan boleh. itu. Nah, silakan saja. Nanti kalau untuk jadwal sih di setelah tanggal 17 mungkin ya kuliah gitu. Ya, jadwalnya ya. Diharapkan sesuai dengan arahan Bapak PTD kan dijadwalkannya antara Selasa, Rabu dan Kamis. Itu saja sih bentuknya yang disyaratkan untuk nanti pembuatan rencana kerja. Nah, nanti disegerakan saja, ini sudah mau tanggal 25 soalnya ya, biar tidak. Ya Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sarannya juga. Dan saya akan lanjutkan untuk KTE-nya ya Bu ya. Siap. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Sore. Selamat sore Bu Dia. Sore, Bu Sarah. Selamat sore. Ini ada hal yang harus saya sampaikan ya. Walaupun sore hari ini kita sudah jam pulang, tapi harus tetap semangat. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan netralitas dari ASN. Ya. Jadi, saya langsung saja ya, Bu Syara dan Bu Dian ya, karena kita dalam hal berpolitik ada aturan terkait dengan ASN. Ada larangan bahwa
ASN itu tidak boleh untuk berpolitik. Nah, di dalam aturannya itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bicara tentang ASN. Di pasal 2-nya bahwa di huruf F-nya itu ASN asasnya adalah pemerintah. Kenapa saya sampaikan hal ini mendadak di sore hari ini? Karena ada beberapa mungkin di daerah kabupaten kota atau misalnya di provinsi lain ada video terkait dengan ASN yang berfoto dengan calon dari partai politik. Nah, itu makanya saya sampaikan hal ini. Lalu ada di pasal 56-nya bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ya. Di PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, ya, ikut kampanye, jadi tim sukses, pasang atribut politik merupakan pelanggaran berat. Ya, seperti itu. Ya, lalu apa saja sih alasan utamanya hal ini diatur untuk ASN adalah sebagai bentuk dari pelayanan yang adil dan netral, ya. Bayangkan kalau misalnya dalam pengurusan administrasi kependudukan, ya, atau bantuan sosial kita dibedakan pada partai mana kita berpihak, seperti itu. Lalu kedua itu adalah demi profesionalisme dari ASN itu sendiri, ya. Jadi ASN harus bekerja berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan terhadap pejabat politik, ya, seperti itu. Lalu ketiga, demi menjaga persatuan, ya. Kita setiap 5 tahun sekali ada pesta demokrasi untuk memilih presiden, ya. Kalau ASN itu terpecah karena ada kubu, ya, memilih salah satu pihak, maka kantor pemerintahan akan menjadi arena pertarungan, ya, seperti itu, ya, betul. Jadi chaos, ya, bahkan mungkin akan memecah belah persatuan kita di dalam kantor kita sendiri. Nah, adapun bentuk-bentuk politik praktis yang dilarang, ya, adalah yang pertama jadi pengurus atau anggota partai politik, ya, hati-hati. Lalu jadi tim sukses di kampanye atau panitia kampanye, serta menggunakan fasilitas kantor untuk kampanye, ya, memasang atribut, mengajak atau mengintimidasi bawahan, ya, foto bersama pasangan calon, ya, dengan gaya kampanye lalu diunggah di media sosial. Itu boleh bertanya, ya, kalau misalnya saya mengikuti di media sosial, kalau itu boleh atau tidak? Nah, pengalaman beberapa waktu lalu, ya, kita pun tidak diperbolehkan untuk follow, ya, follow di media sosial, follow, like, dan usahakan jangan ikut komentar juga. Lalu, nah, juga ada disebutkan menyebutkan dukungan di media sosial. Jadi ingat, satu like, satu share, ya, satu komentar dukungan di media sosial itu karena itu digital, ya, jejak digitalnya akan selalu ada, sehingga kita bisa jadi ada konsekuensi terhadap ASN seperti itu. Kemudian dan bicara, ya. Terima kasih atas pencerahannya, Pak, ya. Jadi berbunyi tentang kita harus melakukan ada aturannya. Ya, betul, ada aturan. Kita waspada untuk diri sendiri, ya. Intinya jangan sampai ada perpecahan di antara kita sesama ASN, Pak, ya. Oke, terima kasih, ya, atas waktunya, walaupun sudah jamnya pulang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari netralitas
atas ASN khususnya untuk komunitas. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Selamat sore. Sore.